Di luaran sana nih banyak nih yang bilang kalau udah kena kista itu sulit hamil, kan gitu kan? Iya. Padahal nggak semua kista nih yang menyebabkan sulit hamil. Apa yang Mbak Swesti alami nih pengalamannya sampai akhirnya Mbak Swesti tahu bahwa Mbak Swesti mengalami kista endometriosis. Tapi sekarang hamil gitu kan, Dok? 2015 November masuk UGD. Karena apa? Sakit. Waktu jadi sakit. Jadi tuh pas di tempat kerja, jadi habis makan siang, terus nyeri banget sampai badannya dingin, akhirnya ke UGD. Kenapa nih pada penderita endometriosis sulit hamil? Biasanya transportasinya si sperma untuk ke sel telurnya itu terganggu. Jadi itu yang bikin sulit hamilnya gitu. Pada penderita endometriosis hampir 70-80% itu estrogen yang dominan. Halo The Healthier, kembali lagi kita bersama Dr. Mufti dari Klinik Dr. House Broadcast The Lifestyle Clinic. I'm Reno, your host. Sekarang kita lagi ada tamu pasien Dr. Mufti, ada Mbak Swesti. Halo Mbak Swesti. Halo. Apa kabar Mbak? Hai dokter. Yap. Dok, ada Mbak Swesti nih dok. Tadi kita udah lihat Mbak Swesti habis periksa sama Dr. Mufti ya. Periksa kandungan ya dok, lagi hamil ya? Iya. Oke. Nah dok, sebelumnya kita mau sharing sama audiens kita, sama Healthier tentang apakah kista endometriosis itu masih bisa hamil bagi penderitanya. Karena kebetulan pasien kita sekarang ini, tamu kita yang ada di sini adalah sebelumnya menderita kista endometriosis ya dok ya. Tapi sekarang hamil gitu. Nah, saya mau minta penjelasan dulu sama Dr. Mufti sebelumnya, apa sih kista endometriosis itu dok? Oke, jadi kista endometriosis itu adalah suatu kista di mana adanya jaringan endometrium yang berada bukan di tempatnya. Jadi artinya normalnya si endometrium ini harusnya ada di dalam rahim nih. Taunya dia ada nyebrang nih, ada yang ke saluran telur, ada yang ke ovarium, bisa ke kulit, bisa ke semua organ, bisa ke usus apa segala macam. Nah itu makanya disebut endometriosis. Kalau nanti dia udah jadi bentuk kista, itu namanya endometrioma. Jadi memang di luaran sana nih banyak nih yang bilang kalau udah kena kista itu sulit hamil, kan gitu kan? Iya. Padahal nggak semua kista nih yang menyebabkan sulit hamil. Memang ada berapa kista dok? Nah, jadi gini, benar. Jadi ada berapa kista sebenarnya. Iya. Jadi kalau yang sulit, ada kista yang bikin sulit dia hamil. Salah satunya itu tadi tuh kista endometriosis. Terus ada lagi satu yang cukup populer tuh di luar sana, yang PCOS ya, sampai udah ada S-nya, ada sindromnya. Itu kista juga tuh, tapi yang poli itu banyak, kistik gitu ya. Nah itu tuh dua itu yang memang kalau itu kena pada perempuan biasanya akan jadi sulit tuh hamil. Tapi nggak semua kista, ada lagi namanya kista fungsional misalnya, atau ada kista dermoid misalnya. Itu nggak menyebabkan sulit hamil. Artinya kalau ada kista itu bisa hamil gitu. Jadi harus dibedain tuh kistanya. Sama juga di luar sana juga gini. Sama nggak sih kista endometriosis sama si PCOS itu tadi? Ya. Itu beda kan gitu. Nanti kita ulas lebih lanjut ya dok ya. Sekarang sebelumnya saya mau nanya dulu sama Mbak Swesti nih gitu kan. Tentang apa yang Mbak Swesti alami nih pengalamannya sampai akhirnya Mbak Swesti tahu bahwa Mbak Swesti mengalami kista endometriosis.
Tapi sekarang hamil gitu kan, Dok. Boleh diceritain dong Mbak Swesti, awalnya tuh gimana sih taunya, oh ternyata aku tuh kista endometriosis gitu. Awalnya itu tahun 2015. 2015 itu bulan November itu aku siklus mensnya itu masuk UGD. Itu umur berapa tuh Mbak? Sorry, 2015. Umur berapa ya? Belum nikah ya gitu. Belum nikah. Oke. Belum nikah. Terus 2015 November masuk UGD. Karena apa? Sakit. Waktu jadi sakit. Jadi tuh pas di tempat kerja, jadi habis makan siang, terus nyeri banget sampai badannya dingin, akhirnya ke UGD. Dok, sebentar saya putusin sebentar Dok, takut lupa Dok. Kan kalau nyeri pada wanita menjelang haid biasa Dok. Kenapa pada Mbak Swesti itu sampai dia memutuskan ke UGD? Ya, jadi itu dia tuh yang bikin khas dari kista endometriosis. Nyerinya ini. Jadi nyerinya ini hebat bener gitu. Jadi sampai dia nggak bisa untuk beraktivitas pun dia nggak bisa. Kadang ada yang sampai yang guling-guling tuh. Udah minum anti sakitnya macam-macam masih sakit juga kayak gitu tuh. Sampai yang sampai keganggu kualitas hidupnya. Kalau yang penderita kista endometriosis itu yang paling ditakutin tuh dia nyerinya. Makanya dia tahu tuh kalau misalnya bentar lagi gue mau mens nih, tuh udah panik tuh. Karena pasti akan sakit tuh. Jadi gitu. Gitu ya Mbak Swesti. Jadi sampai ke UGD. Nah, boleh dilanjut Mbak lalu? Iya, terus Desember juga sama, terulang lagi gitu. Tapi sebelumnya enggak Mbak? Enggak, sebelumnya enggak. Oh, baru ini. Padahal mens sudah jauh dari tahun 2015. Nah, tiba-tiba terjadi. 2015. Terus habis itu Januari ngerasa kok setiap mens kayak gini. Jadi udah mulai tuh, kok setiap mens sakit. Iya, jadi kayak udah ada warning nih, kayaknya nggak ada yang nggak bener nih, gitu kan. Akhirnya periksa lah ke dokter obgyn. Pertama sih ke dokter umum dulu, ke dokter spesialis penyakit dalam. Karena kan aku pikir perut kan, jadi ke penyakit dalam. Terus akhirnya di USG abdominal. Terus ternyata ada kista, baru dah dirujuk ke dokter kandungan. Nah itu baru saya ketemu dokter Mufti. Nah Dok, dari penjelasan tadi Mbak Swesti, saya mau nanya, berarti kan Mbak Swesti merasakan nyeri yang hebat itu sesudah bertahun-tahun haid Dok. Berarti timbulnya si kista endometriosis ini bukan dari kecil dong. Oke. Jadi memang penderita kista endometriosis itu paling banyak pada usia-usia reproduksi. Jadi biasanya di antara umur 25 sampai ke 49 atau 50-an tuh. Baru ketahuan. Muncul gejala yang khasnya. Jadi artinya memang kan kalau kista endometriosis ditandai khas bener ada nyeri haid. Artinya kalau perempuan udah haid kan pertama kali haid tuh yang dia bilang udah pubertas nih, ya kan? Biasanya sih belum muncul tuh yang namanya si kista endometriosis nyerinya. Cuma makanya tuh mungkin yang tahun 2015 mungkin Swesti udah umur sekitar 25-an ya. 25 up ya. Ya makanya itu khas tuh di situ tuh. Kista endometriosis ataupun PCOS tadi itu biasanya pada usia-usia reproduksi tadi tuh. Kita lanjut ya Mbak. Nah, kemudian sesudah itu tadi sudah dirujuk dan akhirnya Mbak Swesti sudah tahu bahwa mengalami kista endometriosis. Dan kemudian sesudah itu Mbak Swesti menikah. Belum, itu tindakan dulu, operasi dulu. Oh, sempat operasi dulu sebelum nikah. Sebelum nikah operasi dulu. Kemudian sekarang sudah menikah ya, sekarang udah hamil kan. Nah, jarak dari Mbak Swesti menikah sampai akhirnya Mbak Swesti hamil berapa lama? Karena kan tadi dokter juga sudah menjelaskan nih, nggak gampang bagi para penderita endometriosis untuk mendapatkan kehamilan. Nah, Mbak Swesti berapa lama? Kalau untuk ini kan hamil kedua. Jadi 2 tahun. Kalau hamil yang pertama kan keguguran, itu yang setahun keguguran. Jadi masih bisa hamil ya Dok? Iya, jadi gini, pada penderita kista endometriosis, kenapa jadi sulit punya keturunan? Nah, jadi gini, karena ada jaringan endometrium yang keluar di bukan tempatnya, biasanya dia menempel-nempel di daerah sekitar rahim, kayak dari saluran telur, ke ovarium, sampai sekitar bagian abdomen, di dalam abdomen tuh bisa ke usus segala macam. Nah, itu bisa menyebabkan perlengketan di sana tuh. Nah, jadi dengan adanya perlengketan, kenapa nih pada penderita endometriosis sulit hamil? Biasanya transportasi si
si sperma untuk ke sel telurnya itu terganggu. Jadi itu yang bikin sulit hamilnya gitu. Dan juga kadang pada penderita endometriosis, bukan kadang ya, hampir 70-80% itu estrogen yang dominan. Nah, jadi waktu si Swesti ini juga waktu itu dia waktu sebelum nikah, karena kistanya udah cukup besar ya waktu itu ya, udah operable, artinya emang harus segera dioperasi. Waktu itu saya lakukan tindakan operasi, nama operasinya di kistektomi, jadi cuman si kistanya aja diambil. Sama saya waktu itu operasinya saya pastikan nanti kalau si Swesti udah nikah, si saluran telurnya juga baik gitu, dipastikan juga nanti waktu transportnya juga nggak ada yang mengganggu gitu ya. Nah, terus waktu setelah operasi itu dilanjutkan dengan terapi hormon dulu. Sama terapi hormon ya. Terapi hormon sampai dia nikah. Oh, berarti Dokter Mufti menghandle Mbak Swesti dari sebelum menikah dari sebelum ya? Nikah. Pokoknya makanya saya tahu betul perjalanannya dari sebelum nikah sampai terus dia dioperasi, kemudian saya terapi hormon sampai akhirnya terus dia menikah. Waktu dia habis menikah, terapi hormonnya harus beda. Karena kalau udah nikah kan tujuannya biar cepat hamil nih. Beda kalau yang waktu sebelum nikah, tujuannya bukan buat hamil. Berarti terapi hormonnya beda karena buat balansi estrogennya tadi dengan si progesteron. Jadi waktu itu terapi lagi tuh dengan terapi hormon. Sama saya juga atur kapan ovulasi segala macam ya. Sampai akhirnya sempat berhasil hamil dia waktu itu ya, setahun kemudian habis nikah ya. Kemudian hamil tapi waktu itu nggak berkembang ya, nggak sempat berkembang. Akhirnya dilakukan tindakan kuretase. Sebabnya apa tuh Dok sampai nggak berkembang? Apakah karena si penyebabnya belum sempat ketahuan benar apa secara pasti. Cuman kalau dari beberapa hasil dari pemeriksaan kemungkinannya bisa karena ada infeksi juga, masih ada inflamasi di sana. Bisa kemungkinan juga salah satunya faktor waktu itu sel sperma juga kurang baik waktu itu ya. Jadi saya terapi juga tuh suaminya untuk buat spermanya. Setelah itu sambil diterapi juga hormon lanjut ya. Hormon lanjut, suami juga dikasih obat. Alhamdulillah sekarang udah hamil lagi. Tadi terakhir kita periksa USG, sekarang usia kehamilannya udah masuk di 17 minggu ya. 17 minggu. Dan kondisinya baik, normal ya Dok ya. Oke. Nah Dok, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang tadi udah sempat kita singgung Dok. Apa itu? Apakah kista endometriosis dan PCOS itu sama atau enggak? Benar. Jadi di luar sana nih kadang masih terbalik-terbalik nih. Jadi sebenarnya itu beda banget si kista endometriosis sama si PCOS. Bedanya di sini keluhannya dulu. Biasanya kalau pada PCOS keluhannya itu bukan nyeri haid. Oh, apa tuh Dok kalau pada PCOS? Keluhannya pada PCOS biasanya malah haidnya nggak teratur. Jadi kadang 2 bulan nggak datang, 3 bulan nggak datang, habis itu baru datang lagi, nah gitu. Terus lebih ke hormon androgennya juga biasanya lebih tinggi tuh pada PCOS. Tandanya apa? Gampang jerawatan, terus kadang tumbuh bulu. Nah itu PCOS tuh. Terus nanti di gambaran USG-nya khas tuh kelihatan. Di ovariumnya si indung telurnya nggak ada tuh kayak ada yang kista gede gitu yang endometrioma gitu, dia kecil-kecil, polikistik banyak gitu. Dan biasanya pada PCOS terganggu masa ovulasinya, masa suburnya. Sedangkan kalau pada si endometriosis dia haidnya tetap teratur benar bagus dia. Cuman itu yang mengganggu keluhannya nyeri haidnya, sampai makanya kapok banget tuh kalau mau haid, rasanya udah trauma banget, aduh gila nih sebentar lagi gue haid udah sampai stres kayak gitu tuh. Penderita endometriosis juga. Iya, karena mengganggu kualitas hidup karena tiap bulan dia haid kan. Nah sebenarnya ada nih yang di luaran sana, kadang banyak pasien suka nanya gini, Dok, kenapa kalau pada penderita endometriosis ya sama dokternya gini, kalau pasiennya belum nikah, udah kamu kalau mau cepat sembuh cepet nikah aja. Saya pernah gitu ya. Saya gitu ya. Kenapa kok apa emang kalau pengaruh kalau nikah? Sebenarnya gini maksudnya tuh dokter, dengan kalau pada penderita endometriosis, dengan kalau dia sudah menikah, ya kan, dilihat nih dalam jenjang pernikahannya selama 1 tahun, kok ternyata belum hamil juga nih.
itu harus segera agresif tuh dokternya. Karena memang itu tadi si endometriosis tadi menyebabkan anatomi, terjadilah penyempitan apa segala macam. Tapi kalau ternyata dalam kurang dari 1 tahun dia habis nikah ternyata bisa hamil, kan insya Allah tuh namanya si keluhan nyeri waktu menstruasi kan nggak ada tuh berhenti. Ya. Karena hamil. Karena tidak mens. Sebenarnya itu tuh maksudnya. Tapi juga bukan dibilang dengan dia menikah akan sembuh tuh si endometriosnya. Ini pertanyaannya jadinya dok, apakah kalau penderita endometriosis itu sudah hamil, sudah bisa dikatakan sembuh belum? Nah itu dia. Jadi pada penderita endometriosis kita nih para dokter nggak bisa bilang dia sembuh. Jadi kalau pada penderita endometriosis itu dibilang dia karena dia akan rekuren, bisa kambuh lagi selama masih ada masih reproduksi. Masih reproduksi. Makanya banyak banget pada penderita endometriosis tuh gampang kambuh lagi. Jadi makanya nggak bisa dibilang sembuh dia. Walaupun sudah dilakukan operasi. Jadi tidak ada cerita sembuh, dok. Kalau gitu mau nanya, apa sih penyebabnya, dok? Oke, secara pasti sampai sekarang nih, kista endometriosis atau endometriosis ini belum ketemu secara pastinya. Cuman ada beberapa teorinya yang bisa menjelaskan kenapa nih kok yang tadi pengertiannya ada jaringan endometriumnya yang harusnya ada di dalam rahim, kemudian bisa di luar gitu. Iya. Jadi teorinya gini, waktu si perempuan ini kan setiap bulannya menstruasi. Jadi menstruasi itu kan akibat dari meningkatnya hormon reproduksi nih, si hormon estrogen progesteron. Waktu dia meningkat nih si hormon estrogen progesteronnya, si dinding endometrium kan menebal tuh. Menebal, nanti di titik tertentu nanti si estrogen progesteronnya turun, terjadilah siklus menstruasi kan. Ya. Nah, rontok tuh namanya si jaringan endometrium tadi itu ikut keluar melalui vagina, jadi darah haid. Nah ternyata ada yang ikut ke aliran darah, si jaringan endometrium itu masuk aliran darah, nempel itu di usus lah atau di mana gitu sampai bisa tuh ke mata. Jadi ada orang sakit mata giran tiap mens doang. Karena ada jaringan endometrium di sana. Karena ikut ke aliran darah. Nah, itu penyebabnya. Atau dia ternyata di pencernaannya tiap lagi mens, perutnya sakit banget karena apalagi habis makan apa segala macam. Ternyata itu karena ada jaringan endometriumnya yang waktu harusnya dia ikut keluar aliran darah menstruasi, tapi dia ikut ke aliran darah gitu. Itu bisa dicegah nggak sih, dok? Sebenarnya untuk dicegahnya ya nggak belum ada caranya gimana ya, karena itu tadi karena masih misteri banget. Cuman teorinya ada salah satunya seperti itu, menerangkan kenapa bisa terjadi si endometriosis tadi gitu. Atau apakah ada kemungkinan genetik, dok? Genetik secara ini ada kemungkinan bisa genetik juga. Cuman nggak seperti bisa jadi 90% nih kalau udah endometriosis mamahnya nanti anaknya enggak juga gitu. Jadi nggak bisa dibilang kayak penyakit diabetes misalnya. Beda ya. Tapi genetiknya ada, artinya ada faktor resikonya nih kalau udah mamahnya punya riwayat endometriosis bisa lah 60-70% nanti bisa aja dia kena endometriosis, tapi nggak bisa secara mutlak gitu. Oke. Nah tadi Healthier, mudah-mudahan udah cukup jelas nih tadi keterangan dari Dr. Mufti dan Mbak Swesti, dok ya. Sekarang pasti kita mau tahu dong, oke, gimana dok cara penanganannya bila kita sudah kena endometriosis ini? Oke, yang jelas gini, yang tadi tuh gejalanya kan khas tuh. Kalau udah sampai haidnya tiap haid sakit yang luar biasa, sampai dia trauma bener kalau dia mau haid, itu sebaiknya dicek ke dokternya. Terus untuk terapinya sebenarnya sih simple, artinya dipastikan biasanya terapinya nih cuman belum selain dengan terapi hormonal, itu pakai cara hormonal. Nanti pemberian hormonal itu akan beda tuh kalau yang belum nikah sama yang sesudah nikah. Itu akan beda tuh terapi hormonnya. Kemudian kalau memang kista endometriosis yang udah cukup besar diameternya, artinya di atas 5 cm misalnya, itu udah operable, artinya memang tindakannya dioperasi. Kemudian ada juga yang belum sampai 5 cm, tapi misalnya baru 3-4 cm, cuman keluhannya udah mengganggu banget nih. Ya mau gak mau juga emang harus dioperasi. Operasinya bisa cuma di kistektomi aja, atau juga biasanya
Ya itu tadi tuh menyebabkan adesi atau perlengketan itu juga harus dibebasin di perlengketannya itu yang terjadi di dalam perut. Itu sih yang paling penting. Penanganannya berarti terapi hormonal dan operasi biasanya kalau sudah besar gitu kan dok. Nah dok, sekarang pertanyaan lagi nih dok dari kita dok. Itu kan tadi endometriosis ada rasa nyeri sebelum haid. Kalau udah menopause, apakah endometriosisnya hilang? Iyalah, kalau otomatis tadi artinya penderita si endometriosis atau PCOS itu pada usia-usia yang masih reproduksi. Reproduksi artinya masih datang menstruasinya secara teratur. Kalau sudah menopause, endometriosis udah nggak ada. Karena kan nggak ada gejala muncul nyeri haid lagi karena menopause sudah berhenti kan haidnya gitu. Oke. Tapi yang paling penting bagi healthier sekarang adalah waspada dulu, aware ya dok ya. Jangan menunggu sampai parah dulu atau udah menikah. Sebenarnya sebelum menikah juga nggak apa-apa memeriksakan diri. Dok, cara meriksanya misalnya kita nggak ada keluhan apa-apa tapi kita mau aware sama diri kita sendiri termasuk endometriosis. Apa pemeriksaan yang harus dilakukan dok? Makanya artinya jangan nunggu, sebenarnya pemeriksaan memang sih kita ini masih agak sungkan ya, apalagi ke dokter datang bisa ke dokter ginekolog, obstetrik atau ginekolog gitu kan. Sebenarnya prinsipnya kapan sebaiknya perempuan itu memeriksakan dirinya ke dokter ginekolog gitu ya. Sebenarnya minimal waktu pertama kali dia mulai ada tanda pubertasnya, misalnya menstruasi. Atau misalnya udah usia 16 tahun misalnya nih. Tapi kok nggak datang-datang mens nih. Periksa ya kan? tuh. Itu harus periksa. Pasti ada sesuatu. Kok belum datang mens nih? Nah, itu sebaiknya udah mulai dikonsulin ke dokter ginekolognya. Terus kalau misalnya udah diperiksa nih sekali minimal udah mens. Ya udah nggak apa-apa, nanti kalau emang nggak ada keluhan apa-apa cukup nanti setahun sekali kah. Ya, tapi kalau memang ada sesuatu yang kan kalau udah menstruasi itu harus selanjutnya dengan menstruasi yang teratur kan tiap bulan. Tapi kalau tiba-tiba kok jadi 3 bulan gak datang, nanti 6 bulan gak datang, atau ada tadi tuh keluhannya nyeri yang hebat. Nah itu sebaiknya diperiksain bener ke dokter ginekolognya. Oke. Nah sekarang terakhir mungkin sebagai closing juga dari Mbak Swesti, aku mau Mbak Swesti sharing nih sama Healthier. Mungkin Mbak Swesti bisa memberikan sebuah testimoni atau tadi experience yang ringkas kepada Healthier bagaimana Mbak Swesti menangani kasus endometriosis pada diri Mbak Swesti tadi. Yang pertama sih jangan takut periksa. Jadi kalau memang ada yang nggak beres dalam badan kita kan yang tahu kita sendiri. Jadi jangan takut untuk periksa. Mau periksa kemana aja nanti pasti akan ketemu nih penyakitnya di mana. Terus yang kedua terapi kalau udah terapi hormon ya udah teratur. Konsisten, disiplin. Disiplin untuk pengobatannya. Kalau memang sudah didiagnosa ada kista gitu. Itu aja sih. Sama mungkin pola hidup sehat mungkin ya. Pola hidup sehat yang pengaruh ya dok ya? Baru. Karena tadi estrogen dominan ya. Karena hormon ya, kaitannya hormon. Iya. Mungkin pola hidup sehat itu yang penting sih. Iya. Udah dari Mbak Swesti cukup segitu aja cukup. Semoga sehat-sehat kandungannya. Amin. Semoga ada lagi sehat lagi dan mudah-mudahan dok, tapi mungkin kan sembuhkan ya dok ya. Mungkin kita berharap sembuh aja deh insya Allah kalau dengan disiplin dan konsisten gitu kan ya. Oke. Begitu dokter? Oke, demikian Healthier tentang endometriosis dari Dr. Mufti Klinik Dr. House The Lifestyle Clinic.